Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Sri Handayati selaku fasilitator kami. Kemudian yang kedua Ibu Linovia Karmelita selaku pengajar praktek, serta tidak lupa rekan-rekan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara yang saya banggakan. Pertama-tama saya di sini akan melakukan wawancara dengan Ibu Kruswiatun, yaitu Kepala SD Negeri 2 Dawan, tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Demikian pengantar dari kami, langsung saja saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Kruswiatun. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Krus. Selamat pagi. Ya, sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya yang telah menyempatkan untuk wawancara pada kesempatan kali ini. Seperti yang kemarin saya utarakan bahwa kali ini saya akan mewawancarai Bu Krus tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Tapi sebelumnya Bu Krus memperkenalkan diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kruswiatun, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Dawan, Kecamatan Wanayasa. Ya, terima kasih atas perkenalannya Bu. Nah, yang pertama langsung saja saya ingin menanyakan tentang bagaimana Bu Krus itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, menurut Bu Krus itu bagaimana? Kalau saya melihat dari sudut pandang norma dan hukum, kalau permasalahan tersebut benar-benar melanggar hukum, berarti itu jelas benar lawan salah. Tapi jika masalah tersebut bisa dikatakan masih benar lawan benar, itu termasuk masalah dilema etika. Oh iya Bu, berarti menurut Bu Krus kalau permasalahan melanggar hukum itu kan benar lawan salah. Nah, tetapi kalau benar lawan benar itu merupakan dilema etika. Nah, kemudian yang kedua ini tentang bagaimana Bu Krus itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, khususnya di SD 2 Dawan ini. Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama atau benar-benar mengandung nilai kebajikan. Yang pertama, saya identifikasi masalah, mencari solusi pemecahannya, terus memperhatikan peraturan norma dan etika yang ada sehingga nanti dapat menguntungkan berbagai pihak, artinya tidak merugikan salah satu pihak. Terima kasih. Berarti tadi kalau bisa saya tangkap itu tadi Bu Krus dalam menjalankan pengawasan itu yang pertama mengidentifikasi, kemudian mencari penyebab, kemudian dan mencari solusi yang tidak merugikan salah satu pihak. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang mungkin Bu Krus lakukan selama memimpin sekolah SD 2 Dawan ini? Ya, pertama saya mencari akar permasalahannya, terus siapa yang terlibat, terus menanyakan kepada orang-orang yang terdekat dengan personal yang mengalami masalah itu, mencari solusinya dan mengambil keputusan yang akhirnya nanti keputusan tersebut menguntungkan kedua belah pihak, jadi tidak merugikan salah satu pihak. Berarti tadi Bu Krus langkah-langkahnya yang mencari akar, kemudian siapa yang terlibat, kemudian bertanya kepada orang-orang yang terdekat, kemudian mencari solusi dan mengambil keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak. Yang mudah-mudahan seperti itu bisa berjalan sehingga dapat bermanfaat ya. Nah, selanjutnya hal-hal apa ya yang mungkin selama ini Ibu Krus itu anggap paling efektif
dalam pengambilan keputusan? Ya dari tadi mengidentifikasi masalah, mencari solusinya, dan urutannya seperti tadi yang saya sebutkan. Jadi mencari penyebabnya, kemudian sampai dengan memutuskan bagaimana masalah tersebut diatasi. Terima kasih ya, untuk sekali. Nah, kemudian di sini hal-hal apa yang selama ini sebagai tantangan Bu Krus itu dalam mengambil sebuah keputusan itu pada kasus-kasus dilema ITK ya, pasti di sekolahan kan tentu ada sebuah permasalahan. Itu termasuk dalam pengambilan keputusan itu yang menjadi tantangan dalam pertimbangan itu, karena dilema ITK kan menyelesaikan masalah yang benar sama benarnya, jadi masalah kesulitan, jadi sehingga kita mencari dengan berbagai macam solusinya sehingga tidak merugikan pihak-pihak lain, sehingga nanti kedepannya bisa merasa lebih untung lah untuk pengalaman berikutnya. Oke, terima kasih Bu ya atas penjelasannya. Nah, kemudian di sini tentunya Bu Krus kan memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dilema ITK. Apakah langsung menyelesaikan di tempat tersebut atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya ya, kemudian bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan Bu Krus Wiyato? Yang selama ini saya lakukan yaitu apabila masalah tersebut tergolong ringan, itu pada saat itu juga saya putuskan. Tapi kalau masalah yang terjadi itu berat, itu saya melibatkan berbagai pihak, contohnya warga sekolah, terus orang-orang terdekat dari personal yang mendapatkan masalah tersebut, misalnya orang tua wali murid, ya perlu saya datangkan untuk mencapai solusi itu sehingga mengambil keputusan nantinya menguntungkan bagi pihak. Berarti kalau permasalahan yang ringan, bagus dalam menyelesaikan masalah langsung mendapat itu tetapi kalau berat harus berkolaborasi ya dengan teman-teman. Nah itu bagus sekali. Nah kemudian di sini adakah seseorang ya atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Krus dalam pengambilan keputusan? Itu ada, itu warga sekolah, contohnya teman-teman guru, terusan wali murid atau komite itu juga bisa untuk membantu kami dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, itu terutama tadi itu dilema etika. Oh iya, bagus. Berarti kalau bisa saya tangkap di sini tadi yang membantu Bu Krus dalam pengambilan keputusan tentunya melibatkan warga sekolah atau stakeholder yang ada, mungkin rekan guru ya, mungkin ada komite, kemudian kalau berhubungan dengan wali murid ya berarti kita mengundang wali murid. Nah kemudian yang terakhir ini ya, Bu Krus selalu melibatkan, tadi kan sudah melibatkan stakeholder ya. Nah dari semua hal yang telah disampaikan Bu Krus itu tadi, pembelajaran seperti apa yang dapat Bu Krus petik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Oh iya, karena banyak sekali masalah yang terjadi ya, saya merasa lebih bijaksana dalam memutuskan suatu solusi tadi sehingga nantinya bisa mendapat kemajuan sehingga tidak merugikan kedua belah pihak yang tadi terkena permasalahan tadi. Banyak sekali sehingga kita bisa memutuskan dengan solusi yang terbaik. Terima kasih Bu Krus tadi ya, tadi pengalamannya sudah merasa lebih bijaksana, kemudian memiliki solusi yang terbaik yang tidak merugikan salah satu pihak. Nah, terima kasih Bu Krus atas waktunya. Maaf sudah mengganggu. Terima kasih sekali lagi. Ya sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Pak, terkait dengan yang sudah kemarin saya bicarakan. Itu saya ingin mewawancarai Pak Slamet
terkait dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, khususnya di SD Negeri 1 Dawan ini. Tetapi sebelumnya mungkin Pak Slamet lebih berkenan untuk memperkenalkan diri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Slamet Rianto, Kepala SD Negeri 1 Dawan. Ya, terima kasih atas perkenalannya nih Pak. Yang pertama langsung saja di sini saya akan bertanya-tanya sedikit lah tentang mungkin yang pertama di sini bagaimana nantinya Pak Slamet itu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau mungkin itu bujukan moral. Menurut Pak Slamet bagaimana? Ya, kalau yang saya lakukan, yang saya biasa dilakukan, yang kita ya harus melihat keadaan atau melihat situasi bahwa masalah tersebut itu kira-kira melanggar hukum atau tidak. Bila kita melanggar hukum, benar ya kita katakan benar, dan bila mengatakan salah ya kita mengatakan salah, dan kita mengambil keputusan ya bila benar kita mengambil suatu kebijakan, yaitu kebijakan yang sesuai dengan etika. Kemudian kalau kita kalau kira-kiranya itu salah ya kita mengambil keputusan yang sesuai dengan, tetapi jangan mengambil keputusan yang jangan sampai menyalahkan kedua belah pihak, atau jangan mengambil keputusan yang salah satu pihak. Harus kita mengambil kedua belah pihak yang tidak menyalahgunakan. Intinya tadi Pak Slamet mengutarakan bahwa yang kalau melanggar hukum itu bujukan moral itu kan berarti benar lawan salah. Iya. Nah, tetapi kalau benar lawan benar itu termasuk dilema etika. Nah, kemudian Pak Slamet ini dalam menjalankan ya pengambilan keputusan di sekolah, khususnya di SD 1 Dawan ini, itu terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana dalam menjalankan pengambilan keputusan? Ya, keputusannya itu ya kita umpamanya keputusan yang sama-sama benar ya. Iya, yang kita mengambil benar. Kita bisa dimusyawarahkan dalam satu forum atau dalam rekan-rekan teman-teman guru, atau ditambah dengan ada wali murid atau komite. Kita mengambil keputusan. Kalau memangnya keputusan tersebut sudah diputuskan bersama-sama, ya kita melangkah untuk mengambil sesuatu keputusan yang terbaik. Ya, bagus sekali ya Pak. Tadi Pak Slamet kalau bisa saya tangkap di sini tadi, kalau sama keputusan kepentingan yang sama-sama benar tadi harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, dan mungkin melibatkan warga sekolah juga, Nah, langkah-langkahnya atau langkah-langkah seperti apa yang mungkin Pak Slamet lakukan selama ini? Ya, langkah-langkah kita bermusyawarah, yang mungkin mengidentifikasi ya guru sesama, kemudian wali murid yang maksudnya ya sebagai tokohnya, kemudian komite. Kemudian setelah itu, setelah disepakati, kita mengambil suatu keputusan yang terbaik, yang disetujui dengan bersama-sama teman-teman dan yang dimusyawarahkan tadi. Berarti intinya tadi kita harus mengidentifikasi dahulu, mengidentifikasi, terus mencari penyebab permasalahan, permasalahan. Kemudian setelah itu mungkin kita harus mencari solusi dari permasalahan itu apa. Nah, kemudian selanjutnya ini hal-hal yang selama ini Pak Slamet itu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa yang paling efektif? Ya, yang paling efektif yang kita ya seperti langkah-langkah tersebut yang di atas tadi. Jadi caranya mengambil keputusan ya dengan cara ya bermusyawarahan dulu. Bermusyawarah, kemudian sudah sepakat ya kita baru mengambil keputusan yang kira-kira
keputusan tersebut itu bisa diakui atau diterima sesama pemusyawarah Iya. tersebut. Bagus. Berarti intinya ya harus bisa menerima semuanya, Iya. antara kedua belah pihak. Nah, kemudian di sini tentunya dalam pengambilan keputusan mungkin kan Pak Slamet punya tantangan ya, Iya. tantangan tersendiri. Itu kira-kira tantangannya Pak Slamet itu apa, Pak? Ya tantangan saya ya saya tidak bisa mengambil keputusannya pribadi sendiri. Harus melalui dengan pihak kanca sejawat, teman sejawat. Oh, Kemudian melalui komite juga. Dan Oh, kita baru memutuskan suatu keputusan tersebut bersama. Oh, gitu. Berarti kalau saya tangkap berarti Pak Slamet dalam mengambil keputusan itu punya tantangan bahwa dalam mengambil keputusan itu harus saling berkolaborasi ya, saling mengaitkan antara mungkin guru yang satu dengan yang lain, mungkin dengan stakeholder yang ada ya. Gitu. Nah, selanjutnya apakah Pak Slamet ini memiliki sebuah jadwal atau mungkin sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah mungkin langsung diselesaikan di tempat atau mungkin dijadwalkan atau ditunda dahulu? Ya kalau kira-kira permasalahan tersebut permasalahan itu ringan ya kita bisa langsung mengambil suatu keputusan, tapi juga melalui teman sejawat juga. Jadi saya tidak bisa mengambil keputusannya secara pribadi. Bila maksudnya permasalahan tersebut itu ringan. Tapi umpamanya permasalahan itu berat, itu perlu memerlukan ya mengaitkan kepada wali murid atau komite ya saya ditunda dulu. Oh ya, terima kasih ya. Berarti di sini Pak Slamet dalam mengambil sebuah keputusan, kalau permasalahan ringan berarti langsung diputuskan di tempat itu juga, nih. Tetapi kalau mungkin permasalahannya bersifat berat, harus melibatkan stakeholder yang ada dan mungkin ditunda dahulu. Nah, mungkin apakah ada seseorang yang membantu Pak Slamet atau mempermudah Pak Slamet dalam mengambil sebuah keputusan di SD Dewan 1 ini? Ya tentunya pasti ada. Umpamanya kita mengambil keputusan ya tentunya ya melibatkan pada teman-teman. Bila itu permasalahan itu permasalahan di sekolahan, kita musyawarahkan dengan teman-teman. Ya, berarti kalau di sekolahan Pak Slamet mengambilnya harus bermusyawarah dengan teman-teman. Mungkin kalau berkaitan dengan wali murid ya, harus mengundang wali murid dan komite ya. Dan komite mungkin. Berarti melibatkan stakeholder yang ada. Nah, yang terakhir ini Pak Slamet, dari semua hal yang telah disampaikan Pak Slamet tadi di atas, bahwa tadi pembelajaran pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan. Ya kita mempelajari permasalahan itu ya kita harus harus disesuaikan dengan keadaan lah. Keadaan atau situasi. Jadi kita mempelajari ya permasalahan tersebut. Kita putuskan dengan yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Iya. Terima kasih ya, berarti di sini Pak Slamet dalam mengambil sebuah keputusan memiliki sebuah pembelajaran ya, harus sesuai keadaan, mungkin selalu mengaitkan stakeholder yang ada ya. Nah, sekali lagi terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Mohon maaf sekali lagi telah mengganggu aktivitas Pak Slamet. Mungkin hanya itu yang dapat saya utarakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu fasilitator kami yaitu Ibu Sri Hadayati, kemudian Ibu Linovia Karmelita selaku pengajar praktek kami. Yang kami hormati pula rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara, dan yang saya banggakan di sini saya akan melakukan wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin dengan Ibu Sulis Widianti selaku Kepala SD Negeri 3 Wanayasa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Bali? Alhamdulillah baik ya. Mohon maaf sebelumnya, saya minta maaf telah mengganggu waktunya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk wawancara dengan saya. Karena kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit tentang pengambilan keputusan. Nah, hari ini saya akan melakukan wawancara dengan Bu Sulis. Tetapi untuk singkat waktu, coba silakan Bu Sulis memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Widiati, selaku Kepala SD Negeri 3 Wanayasa, Korwilcam di Blora Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Ya, terima kasih Bu. Ini. Nah, baiklah, langsung saja yang pertama. Pertama yaitu saya akan menanyakan bagaimana itu Bu Sulis dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu bujukan moral yang terjadi mungkin di SD ini. Okay. Kalau menurut pendapat saya ya, kalau kasus dilema etika itu adalah di mana itu lawan benar ya, antara kebenaran ya, berarti benar melawan benar, oke? Merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih ya, atau memutuskan sesuatu itu benar tapi bertentangan dengan moral saya pribadi ya. Tapi kalau untuk bujukan moral itu kita hanya memutuskan antara benar dan salah, itu kan nggak terlalu sulit ya. Tapi kalau untuk dilema etika itu benar-benar sulit karena kita mempertimbangkan banyak hal. Iya. Terima kasih. Yang berarti yang saya tangkap di sini, kalau dilema etika itu menurut Bu Sulis itu benar lawan benar ya. Ya. Kemudian kalau bujukan moral itu benar melawan salah ya. Ya. Baiklah. Sekarang yang kedua di sini, bagaimana Bu Sulis itu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah SD Negeri 3 Wanayasa ya, terutama untuk kasus-kasus di mana itu ada dua kepentingan yang sama-sama ya, yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan yang sama. Itu menurut Bu Sulis bagaimana? Iya. Kalau benar melawan benar itu memang keputusannya sangat sulit ya Pak ya, Iya, karena berbagai aspek itu harus kita telaah ya. Betul. Yang pertama adalah kita harus mengumpulkan fakta dulu Pak. Fakta Ya. ya. Fakta semua fakta itu kita kumpulkan dulu. Nah, yang kedua adalah siapa yang terlibat. Siapa yang Ya, siapa yang terlibat. Kemudian ada lagi setelah faktanya sudah terkumpul, yang terlibat sudah kita identifikasi deh. Nah, itu baru kita menganalisis satu persatu. Dianalisis ya. Dianalisisnya itu berarti meskipun lawan benar dan benar, tapi di situ pasti nanti ada, belum tentu semuanya benar kalau setelah dianalisis ya, pasti ada satu titik kesalahan ya. Makanya dari fakta-fakta itu nanti setelah dianalisis lagi pasti nanti ada, kita bertemu di mana ada titik meskipun salah itu sedikit sekali ya. Nah, jadi disitulah kita baru bisa membuat keputusan. Nah, setelah itu ya, setelah keputusannya apa saja, berarti tidak lupa kita juga harus mempertimbangkan solusi alternatif untuk jalan keluarnya. Ya, terima kasih. Berarti tadi sudah disampaikan Bu Sulis ya. Yang pertama berarti harus kita kumpulkan fakta-fakta. Iya, faktanya dulu. Kemudian siapa yang terlibat. Terus kita analisis walaupun benar melawan benar ya. Tapi kita harus jeli ya dalam analisis. Kemudian yang terakhir kita ambil solusi yang terbaik ya. Mungkin kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Sulis selama ini laksanakan? Ya. Prosedur yang sudah pernah saya laksanakan, saya laksanakan adalah yang pertama ya, setelah fakta-fakta yang terkumpul ya itu tadi ya, kita pertama adalah penyebabnya dulu. Mencari penyebab. Ya otomatis kalau akibat kan pasti ada sebabnya ya Pak ya. Nah, ya berarti kita penyebabnya itu dulu apa? Kemudian tetap ya itu siapa yang terlibat sudah tadi ya. Kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekat yang individu itu loh ya maksudnya, ya terdekatnya. Terus kita
ambil informasi, kita cari informasi, ya. Kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, termasuk siswa, termasuk rekan guru yang lain, ya. Kemudian memilih atau menentukan solusi alternatif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi tetap kita tidak boleh mengambil keputusan itu secara sepihak, ya, harus mempertimbangkan banyak faktor, ya. Oh iya. Jadi runtut sekali ya di sini. Jadi tadi yang pertama kita harus cari penyebabnya dulu, Ya. kemudian ada kita tanyakan kepada orang-orang yang terdekat mungkin, ya. Kemudian cari informasi, Ya. kemudian kita melibatkan warga sekolah atau mungkin stakeholder ya yang ada di sekolah, mungkin itu komite, Iya, bisa wali murid juga bisa, ya. Ya, bagus sekali. Nah selanjutnya di sini mungkin hal-hal apa saja yang selama ini itu Bu Sulis itu anggap paling efektif ya dalam pengambilan keputusan. Ya. Kadang-kadang kalau kita hanya mengambil keputusan kemudian kita sampaikan ke warga sekolah ya yang pendukung atau stakeholder, itu mungkin kita kurang efektif ya. Lebih efektifnya itu kita harus menelaah satu persatu, Pak, sehingga kita mengerucut satu permasalahan. Oh iya. Ya. Kalau misalnya hanya fakta-faktanya saja kan kita belum, ya. Tapi kalau sudah ditelaah, dianalisis dan sebagainya, itu nanti akan mengerucut pada suatu titik. Ya. Jadi itu akan mempermudah untuk mengambil keputusan. Ya. Ya. Berarti kita telah dahulu ya, Ya, dari telah. berbagai permasalahan tersebut, penyebabnya apa, telah setelah itu baru solusi yang paling tepat. Ya. Nah, itu bagus sekali. Kemudian hal-hal apa yang selama ini mungkin dalam mengambil keputusan itu kan pasti ada tantangan. Ya. Itu menurut Bu Sulis itu apa coba tantangan yang dialami Bu Sulis? Tantangannya itu adalah bagaimana yang jadi skala prioritasnya itu kita harus menentukan, harus benar-benar ditentukan, jangan sampai kita merugikan yang lain, atau kita juga harus menjaga perasaan orang lain. Ya, tantangannya hanya itu saja sih Pak. Kadang-kadang kan menurut kita juga baik, tapi juga kita mempertimbangkan perasaan orang. Ya, jadi kita tantangannya hanya di situ. Pada saat mengambil keputusan itu harus benar-benar kita adil. Oh iya. Ya. Ya berarti di sini tadi Bu Sulis harus apa intinya perasaan ya. Iya, soalnya kan kita di warga sekolah kan tidak mungkin kita hubungan komunikasi, Iya, betul hubungan sekali. apa kekeluargaan itu menjadi pertaruhan lah ibaratnya. Iya. Jadi perasaan itu apa saling menghormati Saling itu menghormati, kita. iya. Berarti intinya perasaan itu yang paling utama ya. Kemudian Iya. prioritasnya itu walaupun misalnya benar itu harus ada perasaan juga. Iya, bagaimana nanti diusahakan pada saat kita mengambil keputusan tidak melukai perasaan orang lain. Betul sekali ya. Nah, kemudian apakah Bu Sulis itu memiliki sebuah jadwal ya tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika, atau mungkin langsung diselesaikan di tempat itu, atau mungkin ditunda dahulu kemudian besoknya hari diteruskan, atau bagaimana? Saya perlu waktu Pak, jujur. Kalau secara spontanitas saya harus memutuskan, saya nggak bisa, karena ya itu tadi berhubungan dengan banyak orang. Meskipun kita saling bergaul dan lain sebagainya, tapi kan belum tentu dia satu pemikiran dengan saya. Makanya jadi saya harus ditunda dulu sebelum saya florkan, sebelum saya kembali. Maksudnya saya informasikan kepada yang kita mempunyai masalah seperti ini, saya lebih baik menelaah dulu. Itu intinya. Jadi tetap saya tunda dulu. Tapi tundanya nggak berlama-lama ya, palingnya mungkin 1 atau 2 hari lah. Sehingga kalau kita mengalami ini, saya ada target 1 minggu harus selesai. Berarti intinya perlu waktu nih. Perlu waktu. Ya. Sehingga tidak secara sepihak ya. Tidak, saya nggak berani. Ya sekali. Terima kasih. Kemudian yang ini mungkin dalam ini kan dalam bantu memutuskan suatu keputusan itu Bu Sulis ya, apakah di sini ada faktor-faktor yang selama ini itu membantu Bu Sulis itu, atau bagaimana? Apakah diputuskan sendiri atau mungkin? Oh enggak. Dalam segala keputusan itu saya nggak bisa sepihak ya. Saya tetap, kan kita sekolah Pak. Kita punya masyarakat
ya ada komite, ada wali murid, bahkan bila perlu kalau siswa itu memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat, ya bila perlu saya juga minta pendapat siswa. Ya, di samping untuk guru kelas kan pasti, untuk guru-guru pasti tetap ya semua itu saya libatkan. Nah, tapi kalau untuk stakeholder yang lain, komite, terus wali murid itu pasti saya tetap libatkan. Ya, apalagi untuk masalah-masalah krusial, tetap kita nggak mau mengambil risiko. Berarti yang saya tangkap di sini berarti space tergantung masalahnya ya. Mungkin kalau kita berhubungan dengan siswa ya mungkin ada wali murid, kita panggil dengan masyarakat, mungkin dengan komite, mungkin dengan rekan sejawat juga dengan guru ya. Nah terakhir ini Bu ya, dalam di sini dari semua hal yang telah disampaikan Bu Sulis tadi itu, apakah ada pembelajaran ya yang dapat Ibu Sulis petik dari pengambilan sebuah keputusan? Ya. Yang pertama adalah satu telaten Pak. Ya telaten. Kita itu harus telaten menganalisis permasalahan itu ya. Jadi kita jangan menyepelekan lagi istilahnya ya. Tadi kita nggak boleh, berarti kita harus benar-benar menganalisis permasalahan itu, kemudian faktor urgensinya juga ya, faktor prioritas yang harus diselesaikan itu yang mana dulu prioritas dulu, terus orang-orang yang dilibatkan nanti siapa, efeknya nanti setelah keputusan itu diambil, apakah itu efektif atau tidak, menimbulkan masalah lain atau tidak, itu perlu benar-benar dianalisis. Jadi memang kita itu cara berpikirnya itu jadi luas, jadi tidak sempit hanya itu ya. Jadi ya itulah intinya, kita harus benar-benar telaten dari menganalisis sampai efek yang ditimbulkan dari keputusan tersebut. Iya, berarti kita harus telaten dan dalam menganalisis tersebut kita harus melibatkan, maksudnya faktor urgensinya atau prioritas yang harus diselesaikan itu apa, kita harus kita pikirkan. Terima kasih sekali ya Bu, menambah saya pengalaman baru sehingga saya bisa suatu saat bisa mengambil sebuah keputusan itu tanpa maksudnya harus bermusyawarah. Iya. Sekali kita jangan lupa menghormati perasaan orang lain, sehingga tidak menimbulkan masalah lain. Terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya. Demikian tadi percakapan saya dengan Bu Sulis Widianti selaku Kepala SDN Negeri 3 Wangiasa. Apabila dalam penyampaian saya mungkin kurang berkenan atau kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.